Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Dua kesempatan besar yang Allah berikan pada semua umat manusia, terutama kaum muslimin, yaitu kesempatan waktu sehat dan kesempatan ada kelapangan. Dan kita jemaah Darussalam sudah banyak juga yang bergiliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan selama kita sehat dan diberi kesempatan ini, kita pandai menggunakannya meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berbahagia, mencermati perkembangan terakhir berbagai permasalahan dunia Islam, terutama baik itu di Timur Tengah dan juga di negara kita. Dan kemungkinan banyak pengamat lagi yang mengatakan suasana yang tidak stabil di Timur Tengah mungkin pindah ke Asia Tenggara, karena sekarang ini manusia makin tidak terkendali keinginannya mendapatkan keinginan syahwat bersenang-senang. Jadi kebutuhan energi, sumber daya alam yang masih melimpah di ASEAN atau di Asia menjadi daya tarik, menjadi ketidakstabilan kawasan ini suatu hari. Dan kita umat Islam juga belajar banyak. Apapun permasalahan di dunia, kita punya pedoman kokoh dalam bersikap, tidak gegabah dan tidak sembarangan dalam memutuskan hal-hal yang membawa malapetaka. Jadi justru itu pada pagi ini penting sekali kita mengingat kembali salah satu bab yang dibahas oleh ulama kita di zaman dahulu, yaitu para salafus saleh, yaitu madakhilus syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan dalam memecah belah. Dan kita jangan lupa, sedekat apapun hari kiamat, wajib kita bersatu. Perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, para ulama sepakat mengatakan hukumnya wajib fardu ain. Bersatu selama kita berpedoman pada Alkitab dan Sunnah, kecuali kata ulama kita ada dua jenis perbedaan, ikhtilaf tadad wa ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan yang prinsip, tidak sepakat lagi Al-Quran sebagai dasar, Sunnah Nabi sebagai dasar dalam hidup. Nah, ini yang banyak kelompok-kelompok seperti Syiah dan lain-lain, dan terutama kaum kufar. Ini kita tidak sepakat bersatu, tapi berusaha juga menjaga wa in janahu lis-salmi fajanah laha. Dalam Al-Quran Allah juga tetap mengatakan kalaupun kafir, selama mereka cenderung berdamai, kita tunjukkan perdamaian yang lebih. Dan kita tahu salah satu yang membantu Nabi SAW adalah seorang anak remaja usia 10-15 tahun. Waktu sakit Nabi menjenguk dia, dan waktu Nabi menjenguk itulah dia diajak masuk Islam. Qul la ilaha illallah. Dan dia menoleh pada orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, iya, ikut Abul Qasim, patuhi apa yang Abul Qasim. Abul Qasim adalah gelar daripada Rasulullah SAW. Dan dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beberapa saat sebelum sakaratil maut, atau di waktu sakaratil maut beberapa saat sebelum kematian. Dan juga Ali bin Abi Thalib pernah bekerja di kebun korma Yahudi. Jadi dia mengambil upah dan menjadikan upah itu salah satu masukan bagi menopang kehidupan sehari-harinya. Ini penting dipahami secara berimbang. Yang pertama, pintu setan akan mengobrak-abrik suatu umat, terutama umat Islam. Dan kita sedih sekali melihat di Libya pertarungan antara sesama kaum Sunni.
dan kelompok-kelompok yang bertikai yang tidak selesai-selesai sampai hari ini. Jadi ini juga pelajaran besar bagi kita bagaimana mengelola permasalahan umat tidak gegabah, karena akhirnya bukan mendatangkan situasi yang lebih baik. Salah satu yang pertama, pintu yang paling diawasi kata ulama kita adalah al-ghadabu wasyahwah, pintu marah dan syahwat. Jadi dua pintu ini berbahaya sekali, pintu marah dan syahwat. Dalam hadis Bukhari, hadis sahih dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna rajulan qala lin-nabi SAW, ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, ausini, berilah saya wasiat atau nasihat. Qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dalam hadis dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah saya nasihat dan wasiat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, la taghdab, jangan cepat marah, karena hari ini kayaknya kita lebih jadi umat yang mudah pemarah. Beralasan himpitan hidup, tuntutan hidup itu adalah tuntutan syahwat. Lebih banyak permasalahan syahwat. Para sahabat mengatakan, kami merasa sudah kaya kalau cukup makan hari ini dan besok. Kita nggak cukup merasa kaya, udah punya rumah di kota wisata, punya pekerjaan yang cukup dan segalanya, kendaraan, kadang-kadang setiap anak satu mobil. Tapi itu malah tidak cukup-cukup juga. Dijadikan pejabat, masih saja diembat segala uang-uang yang haram, kelihatan hijau, akhirnya sepertinya tidak apa-apa. Ini adalah permasalahan syahwat. Dan syahwat ini jugalah yang menyebabkan pertikaian antar negara. Minyak di negara lain kelihatan penting karena besok pasokan energinya khawatir kurang. Air salah satu yang menjadi permasalahan ke depan. Makanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna kulla syai'in min ma'in hayy. Jadi bahwasanya segala kehidupan ini bermula dari air, dan konflik yang besar di depan salah satunya adalah permasalahan sumber kehidupan yang satu ini. Para jemaah yang berbahagia, ini penting sekali, sehingga waktu seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah SAW, beri saya nasihat, Nabi cuma menjawab, la taghdab, jangan mudah marah. Faraddada miraran, karena merasa nasihat ini sedikit sekali, tidak terlalu panjang nasihatnya, dia mengulang berkali-kali. Faraddada miraran, miraran artinya berkali-kali. Dia minta, ya Rasulullah tambah lagi, tambah lagi. Nabi jawab cuma la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bangsa pemarah akan membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Jadi justru itu kita berhati-hati juga, bersabar dalam menghadapi banyak hal. Jangan cepat juga mudah tertipu dengan keadaan yang sementara. Tapi kita juga mesti punya pendirian yang tegas. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita tolak. Mesti jelas juga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha, saya telah tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Jadi nggak ada yang tidak jelas. Jadi kalau ada yang kurang jelas, tanya. Kalau masih kurang jelas lagi, tanya lagi sama beberapa ulama yang kita percaya bisa memberikan penjelasan yang jelas. Jadi tetap kita menghindari adanya ta'assub. Jangan kita berpindah pada era sekarang, kita memerangi ta'assub mazhab, taklid buta pada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tapi kita taklid pada ustadz, itu lebih parah. Karena ustadz sekarang ini nggak ada yang sampai pada derajat mujtahid mutlak, itu nggak ada. Sedunia nggak ada. Jangankan se-Indonesia, sedunia tidak ada. Yang sampai setengahnya Syafi'i pun tidak ada. Dan kita tidak memperbolehkan taklid mazhab, tapi jangan sampai taklid pada ustadz, itu lebih parah.
Para jemaah yang berbahagia, ini mengelola marah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting sekali, apalagi dibumbui dengan pintu kedua adalah syahwat. Seperti yang diingatkan oleh para sahabat, kita karena dahsyatnya serangan syahwat ini, kata Utsman bin Affan, ubtulina bidzarra'i fasabirna. Kami dahulu pernah diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kehidupan yang susah, peperangan yang banyak, dalam kondisi tidak bisa mengelola, bisa 3 kali dalam setahun. Mereka harus berjuang karena dipaksa. Diserang kota Madinah itu berkali-kali dan jumlahnya sedikit. Ketika kita tahu dalam perang Khandaq datang 10.000 orang, itu sudah tidak ada lagi pasukan Islam, sampai semua laki-laki dikerahkan. Alhamdulillah Allah melindungi Rasulullah SAW bersama umatnya. Jadi ubtilina bidarra, kami juga pernah mengalami kesusahan di boikot 3 tahun di kota Mekah. Nggak ada yang mau dagang, nggak ada yang mau menikah, nggak ada yang mau berinteraksi sosial dengan umat Islam. Ditaruh di pojok kota Mekah. Dan kita tahu Mekah itu lebih gersang daripada Madinah. Madinah banyak pohon kormanya, sehingga dikatakan akan lahir Nabi akhir zaman di negeri yang banyak pohon korma, itu Madinah. Jadi Mekah tidak. Kita tahu kalau pergi ke Mekah betul-betul padang tandus dan gunung-gunung batu. Yang pergi haji dan umrah atau yang sudah sering umrah akan tahu persis. Tapi luar biasa, di sana semua ada, makanan, minuman melimpah. Bahkan kerja 3 bulan di Mekah menutupi kebutuhan setahun. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuqhum minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadikan ya Allah negeri ini aman. Negeri teraman dunia sampai hari kiamat adalah Mekah dan Madinah. Kalau Mekah tidak aman lagi, itu betul-betul sudah dekat hari kiamat. Warzuqhum minas thamarat, beri mereka rezeki dari buah-buahan. Jadi pintu rezeki yang melimpah bukan karena alam yang melimpah. Kita tahu negeri yang paling banyak konflik, negeri yang kaya raya, rata-rata negara Islam, Asia, Afrika, yang banyak emasnya. Yang anehnya penduduknya miskin, orang lain yang kaya raya. Karena berkahnya yang kurang dapat. Itu aja. Berkah kalau dapat, negeri kita ini membawa keberkahan yang luar biasa. Dan seperti yang dikatakan Utsman, waktu mereka diboikot sampai nggak bisa makan apa-apa, sehingga daging 3 tahun nggak pernah menyentuhnya. Sehingga salah satu di antara mereka dapat malam hari kebetulan lagi kencing, dapat ketiba kulit binatang. Setelah diperiksa, oh ternyata kulit. Itu mereka bahagia sekali. Dibersihkan dari najis, dicuci, direbus dan dimakan seperti sedang makan di restoran paling enak di dunia. Dan inilah kesusahannya, kata Utsman bin Affan, ubtulina bidarra fasabirna. Kami pernah diuji oleh Allah dengan yang susah-susah. Tapi ternyata dikala susah, syahwat kita ini berkurang. Dan marah kita juga berkurang mestinya. Jadi jangan pula alasan karena miskin ngamuk-ngamuk, itu enggak ada dalam Islam. Jadi justru lebih sabar orang yang begitu ternyata. Wabtulina bisarra fala nasbir. Jadi wabtulina bidarra, kata Utsman bin Affan, kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Tapi yang bahaya ternyata bukan di kala itu. Kami diuji dengan kekayaan dan kesenangan, fala nasbir. Dan kami mulai tidak sabar. Jadi makanya yang pertama pintunya adalah, yang kita hati-hati adalah yang berkaitan dengan al-ghadabu wasyahwat. Jadi karena setan mudah sekali mempermainkan manusia, malah seorang ulama memberikan ilustrasi begini. Setan dengan kita itu ibarat seekor anjing katanya. Kalau dia lihat anjing itu ketemu kita tidak bawa daging dan tidak bawa apa-apa, anjing itu cukup dengan suara saja kabur dia. Sedikit gerakan kabur anjingnya, karena dia tidak melihat apa-apa. Tapi kalau kita bawa daging, makanan yang banyak, anjing itu nggak peduli lagi dengan suara, dia perlu dengan gerakan yang lain. Jadi artinya dikala mengusir setan dengan dikala orang banyak puasa, syahwatnya ditahan, setan gampang sekali mengusirnya. Dengan zikir-zikir saja dah cukup.
Tapi kenapa kadang-kadang dengan zikir gak cukup? Karena mungkin kita juga dalam keadaan jarang puasa, jarang menurunkan syahwat kita sendiri, sehingga di waktu itu seperti seekor anjing yang dia serbu daging yang di tangan kita, bukan lagi kitanya. Jadi justru itulah yang dikatakan pintu pertama ini al-ghadabu wasyahwah. Dan pintu yang kedua adalah al-hasadu wal hirsu, dengki dan rakus. Ini penyakit kedua yang sangat berbahaya, yaitu dengki dan rakus. Jadi iri dan dengki ini berbahaya sekali. Madhibani ja'i'ani, dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW riwayat Tirmizi, dan ini hadis yang dihasankan oleh Tirmizi, jadi sangat kuat sebagai dasar hukum. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadilaha minal mar'i alal mali wa syarafi min hadisil mar'i alal mali wal syarafi li dinihi, rawahu Tirmizi. Tentang bagaimana masalah dengki dan juga masalah rakus berbahaya bagi seorang muslim. Dalam hadis yang sahih, hadis hasan dari Rasulullah SAW dikatakan, tidaklah 2 ekor serigala, kata Nabi SAW, dilepaskan dalam kawanan ternak yang gemuk-gemuk, serigala yang lapar, dhi'bani ja'i'ani, bukan serigala saja, udahlah serigala dan lapar lagi. Dalam keadaan kelaparan ini dilepaskan dalam kawanan ternak. Kita gambarkan bagaimana pesta poranya serigala ini. Itu tidak lebih berbahaya, kata Nabi SAW, min hirsil mar'i, dari kerakusan seorang manusia. Orang yang rakus bila bertemu dengan harta dan kemuliaan, jadi pangkat, jabatan, syaraf, yaitu sesuatu yang mulia. Kadang-kadang juga mulia di masyarakat itu juga kadang-kadang jadi perebutan. Jadi lurah aja berebut, ya kan? Apalagi jadi presiden, bisa hampir nyaris berbunuh-bunuhan di beberapa negara. Dan ini pangkal bala bencananya adalah rakus. Makanya hirsil mar'i, kita jangan sampai lalai gara-gara berkeinginan baik, tapi kita sebetulnya tujuannya bukan cuma keinginan yang baik, tapi ini mencari kemuliaan, mencari kehormatan diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam konsep-konsep non muslim kayak Abraham Maslow dan lain-lain, dia mengatakan kebutuhan dasar manusia makan, yang paling tinggi menurut dia pengakuan orang lain. Dalam Islam, pengakuan itu bukan perlu direbut dan dicari. Seperti perkataan Imam Syafi'i, dengan kerendahan hatinya dan keikhlasannya, makanya pengakuan yang dicari seorang muslim yang paling tinggi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu orang yang terkenal di langit, kata Rasulullah SAW, walaupun tidak dikenal oleh penghuni bumi. Jadi orang yang kalau melamar mungkin ditolak, kalau pesta mungkin tidak diundang, tapi mereka ini sangat masyhur di langit tapi tidak di bumi. Bukan berarti semua orang yang masyhur tidak penghuni surga, salah juga. Karena para sahabat rata-rata Abu Bakar, Utsman, Ali itu dan lainnya adalah orang-orang yang sangat populer sekali. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, saya ingin ilmu yang saya miliki ini dipakai semua orang, tapi tidak usah disebut nama saya. Tapi kita tahu Allah juga memberikan kemuliaan pada orang-orang yang ikhlas. Allah yang membuat mereka mulia. Jadi al-hasadu wal hirsu, dengki dan rakus, ini berbahaya, bahaya sekali. Jadi pejabat bahaya, jadi orang biasa pun bahaya. Karena rakus ini berteman dekat dengan dengki. Dikala kita rakus, nggak puas dengan apa yang Allah berikan pada kita, terjadilah seperti ini. Lebih bahaya daripada 2 serigala lapar dilepaskan pada kawanan binatang ternak. Melebihi itu semua bahayanya seorang manusia yang rakus dengan harta dan kemuliaan. Karena ciri-cirinya orang ini
bila melihat orang lain berhasil, hatinya enggak senang. Tapi hati orang yang lapang dan ikhlas, melihat saudaranya berhasil, dia ikut bahagia. Alhamdulillah, ya Allah berkahi dia. Dia berdoa dalam hatinya minimal. Maka itulah Allah muliakan doa orang muslim inda zahril ghaibi, pada saudaranya dikala saudaranya ini enggak hadir di depan dia. Kalau hadir mungkin dianggap cari muka. Semoga Allah memberkahi Anda, walaupun hanya ikhlas, tapi enggak sebesar doa dikala orang itu tidak ada. Dan kita memang paling jarang ingat orang lain dikala orangnya enggak ada. Tapi disitulah doa yang besar pahalanya, inda zahril ghaibi. Sehingga Rasulullah SAW waktu Umar bin Khattab mau umrah ke Mekah, Nabi berpesan cuma satu, ya akhi la tansani min du'aika. Wahai saudaraku, kalau nanti umrah ke Mekah, jangan lupakan doa buat saya. Jadi itu biasa di kita, kalau ada yang pergi umrah atau haji titip ya, itu dari sunnah itu. Tapi yang paling penting adalah bukan cuma haji sebenarnya, bukan cuma umrah sebenarnya. Doa ini dilakukan setiap saat. Dikala kita punya teman atau saudara yang lain, kita doakan dia, kita ingat dia. Ini kelapangan hati namanya. Jadi yang berbahaya di sini adalah, sehingga dikatakan itu hasadu, dengki. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain, dia akan membakar kebaikan kita. Dengki ini seperti kayu kering, tumpukan kayu yang kering yang besar dibakar, disulut dengan api. Dan kita tahu hutan sawit di Riau, di Kalimantan, paling gampang menghanguskannya itu dengan dibakar. Walaupun dilarang secara undang-undang, tapi selalu terjadi kebakaran. Karena itu memang paling gampang. Cuman sedikit modalnya, hangus tuh satu hutan. Jadi kebaikan kita yang banyak itu akan sia-sia kalau kita pelihara terus penyakit ini. Dan kita, salah satu perpecahan di antara kalangan umat Islam hari ini adalah fanatik kelompok dan kemudian dengki pada yang lain. Dan ini memang tantangan yang besar bagi kita, bagaimana hal ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita sikapi sehingga kita bersih daripada rasa dengki ini. Gampang saja. Kalau kita melihat ada orang lain berhasil lebih daripada kita, kita tambah bahagia enggak? Kalau kita lihat orang lain lebih mampu dari kita, kita dengan ikhlas mendoakan dia. Minimal dengan hati bahagia kita melihat dia juga senang. Tapi kalau sampai ada orang lain berhasil, kita melihatnya hatinya makin sempit, ya kan? Nah, apalagi kelihatannya orang itu lebih dulunya lebih kecil kedudukannya. Banyak orang kadang-kadang tahu-tahu suatu hari jadi tokoh, jadi orang yang berhasil. Dulu waktu di sekolah di SD barangkali dia adalah anak bawang istilahnya, tidak diperhitungkan. Tahu-tahu belakangan hari lebih berhasil. Nah, kita dengan kalau memang ikhlas, alhamdulillah teman saya sukses, ya kan? Walaupun dulu kalau belajar mungkin dia yang paling belakang, kita yang beri mengajarin. Para jemaah yang berbahagia, hal-hal yang seperti ini perlu kita hati-hati. Karena al-hasadu wal-hirsu, dua penyakit besar sekarang ini yang menyebabkan banyak pertumpahan darah di kalangan Islam. Bukan sekedar perselisihan, tapi pertumpahan darah. Dan kita, para ulama-ulama sekarang juga berhati-hati dalam bersikap. Jadi apalagi sekarang ini di dunia sedang heboh dengan masalah ISIS dan lain-lain. Kita menyikapinya lebih baik hati-hati. Karena dalam Islam tidak gampang juga menghukum bunuh, berperang membela Islam jelas itu wajib. Tapi mempertontonkan hal-hal yang membunuh sampai perempuan, itu dalam Islam suatu hal yang sangat dilarang, seperti yang kita pernah bahas. Dan kita juga berhati-hati tentunya dengan sumber-sumber berita, belum tentu semuanya benar. Tapi juga dalam hal-hal yang berlebihan dalam Islam, Nabi juga telah mengingatkan halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebihan. Jadi terutama dalam menumpahkan darah itu juga sangat hati-hati. Bahkan menyakiti seorang muslim pun jauh lebih berhati-hati. Jangankan menyakiti,
Allah mengampuni dosa seorang mantan pelacur gara-gara sayang sama seekor anjing. Itu kita bayangkan saja. Seekor anjing disayangi dengan diberi minum seorang mantan pelacur. Itu gak perempuan yang dibilang dalam hadis Rasulullah SAW, faizal kalbu yalhath, waktu dia berjalan kemudian haus, dia minum di sebuah sumur, turun ke bawah, tiba di atas ketemu anjing yang kehausan, dia jatuh, kasihan sama anjing, bukan sama manusia, sama anjing. Allah ampuni dosanya yang sebelumnya, dan dia adalah mantan pelacur. Bagaimana kalau hari ini dipertontonkan membunuh wartawan, dibantai di TV? Rasulullah SAW merajam pezina pun itu dengan aturan yang jelas, tidak boleh mencaci makinya, apalagi membakar. Gak ada hukum dalam Islam boleh membakar binatang sekalipun, gak boleh dibakar. Jadi pilot pesawat lawan tidak boleh dibakar. Kalau membunuh dengan aturan yang jelas, pengadilan yang jelas, tidak boleh asal main hukum saja. Dan ini adalah masalah-masalah besar yang kita atasi dari sekarang dengan memulai dalam kehidupan bermasyarakat. Berhati-hati kita dari sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam, supaya kita betul-betul selembar kehidupan kita di dunia ini menjadi ladang menuju surga, tidak sembarangan. Lalu kemudian pintu yang lain adalah al-syab'u ma'at ta'am, kekenyangan. Ini pintu setan juga. Seperti yang kita bilang tadi, setan itu merasa cepat perginya kalau kita nggak bawa daging. Artinya dengan berzikir saja setan kabur dia. Karena banyak puasa, pembuluh darah kita nggak terlalu nyaman bagi setan, karena mengalir dalam darah seperti mengalirnya darah, kata Rasulullah SAW. Itulah setan. Makanya kita aneh melihat orang mencari setan ke goa-goa, ke rumah-rumah kosong. Dalam tubuhnya ada setannya, ada jinnya. Kenapa jauh-jauh mencarinya? Itu yang perlu kita bereskan dulu. Yang dalam diri kita ini yang lebih berbahaya. Makanya al-ajalah minasyaitan wa ta'ani minallahi ta'ala. Dalam hadis sahih dikatakan tergesa-gesa itu ceroboh, gegabah itu dari setan. Makanya kita kalau dapat berita yang baru jangan gegabah, karena gegabah itu dari setan, kata Rasulullah SAW. Wa ta'ani, hati-hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendengar sebuah berita jangan cepat langsung diserap. Apalagi sekarang zamannya WhatsApp, Twitter, Facebook, main forward saja. Periksa dulu benar nggak nih forward kita ini, sehingga ribuan orang nanti dapat berita yang keliru. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam surah Hujurat, Allah SWT mengatakan kalau datang seorang fasik, para ulama mengatakan orang yang membawa berita negatif itu pada dasarnya sudah cenderung fasik. Membawa berita negatif cenderung fasik. Kalau ada berita yang berkaitan dengan itu, fatabayyanu, kita harus hati-hati dulu, tabayyun. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan musibah pada satu kaum karena ketidaktahuanmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti setelah terjadi musibah kita menyesal karena ternyata berita yang dibawa ini tidak benar. Dan kita juga lebih hati-hati lagi kalau berita itu menyangkut pribadi kita. Ada yang ngomongin kita di belakang, langsung kita naik pitam, marah dan bereaksi dengan cepat. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Karena itu merusak persaudaraan, merusak ukhuwah Islamiyah. Kita hati-hati dulu, kita tanya-tanya dulu. Karena orang munafik selalu mencari kekurangan orang lain. Orang mukmin mencari pintu maaf bagi saudaranya. Itu perbedaan yang mendasar. Jadi orang munafik selalu yang dicari kekurangan orang lain. Dia maunya orang lain itu sempurna terhadap dirinya, padahal dirinya adalah tidak sempurna juga. Dan dia orang yang mukmin selalu memberi pintu maaf bagi saudaranya. Sehingga bahkan orang yang mengaku berzina di zaman Rasulullah SAW sendiri pun, hadis Ma'is dan lain, Nabi sampai bertanya berkali-kali, barangkali kamu cuma menciumnya. Tidak ya Rasulullah, benar melakukan. Barangkali kamu menyentuhnya.
Berkali-kali Nabi mencarikan pintu-pintu, barangkali. Coba lihat dalam Subulus Salam, penjelasan bagaimana berkali-kali Nabi SAW, tapi dia mengatakan, wallahi saya telah berdosa besar ya Rasulullah. Akhirnya Nabi baru mengatakan, siapkan hukuman bagi dia. Jadi para jemaah yang berbahagia itu dalam kondisi orang yang datang mengaku, padahal Nabi masih menjelaskan, barangkali kamu khilaf, lupa, tidak sampai melakukannya, cuman dalam bentuk yang lain, karena hukumnya beda jauh sekali bedanya. Para jemaah yang berbahagia yang berkaitan dengan masalah tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru, terutama berkaitan dengan segala hal yang negatif, supaya kita bisa berukhuwah, bisa bersaudara, memberi pintu maaf lebih besar. Tapi orang munafik selalu mencari yang kurang-kurang. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, kita periksa dahulu, kita cek, recheck lagi, lebih baik begitu, karena itu membawa maslahat yang lebih besar daripada kita langsung terima bulat-bulat, terus setelah itu datang musibah. Dan kita bahagia, umat Islam berpacu membangun kebaikan dalam negeri ini. Fastabiqul khairat. Dan orang yang berbuat baik tidak luput dari kesalahan. Orang yang enggak salah adalah orang yang enggak berbuat. Enggak pernah berbuat, enggak ada salahnya dia. Tapi orang yang berbuat, ada kekhilafan-kekhilafannya dia. Dan kita umat Islam dalam peta kompetisi di negara kita, dalam bermacam bidang, baik pengetahuan, baik dalam teknologi, baik dalam ekonomi, kita Muslim masih jauh kalah. Dan kita dorong kalau ada saudara kita berbuat yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, yang paling banyak membawa maslahat dan manfaat bagi orang yang lain. Jadi orang-orang yang membawa manfaat seperti ini kita dorong supaya dia lebih luas lagi berbuat yang baik, dan kita mendapat kebaikan yang luar biasa juga selama kita ikut minimal dalam niat kita mendoakan dia. Para jemaah yang berbahagia, terkait dengan masalah sikap hati-hati ini, banyak sekali hadis-hadis yang dibawakan para ulama kita dalam masalah ini. Antara lain riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan dari hadis Juwairiyah Ummul Mukminin, dan Juwairiyah meriwayatkan dari bapaknya Haris bin Nidar tentang bagaimana Rasulullah SAW, dikatakan oleh Haris bin Nidar oleh Juwairiyah, dikatakan apa di sini, Rasulullah SAW satu hari mengutus rajulan fi sadaqati Bani Mustalik ba'dal Waqi'ah. Jadi satu kali Rasulullah SAW mengutus seorang kepada Bani Mustalik mengumpulkan zakat, dan salah satu pemimpinnya adalah Haris bin Nidar. Haris bin Nidar sendiri menceritakan, saya katanya fadakhaltu fi wa qaratu bihi, saya waktu pertama bertemu Rasulullah SAW, Nabi mengajak saya masuk Islam, saya mengucapkan ikrar syahadatain masuk Islam, dan saya diajak Nabi SAW melaksanakan kewajiban setelah zakat, itu adalah termasuk setelah syahadat termasuk zakat. Lalu saya juga aqrartu, saya juga berikrar akan melaksanakannya. Lalu kemudian saya pulang ke kaum saya, katanya arja ilaihim fad'uhum ilal Islam wa ada zakah. Saya bilang pada Rasulullah SAW, saya kembali kepada Bani Mustalik, saya akan ajak mereka masuk Islam, saya akan kumpulkan zakat orang yang masuk Islam. Fa jama'atu zakati, saya kumpulkan zakat mereka. Kemudian Rasulullah SAW katanya berjanji akan mengutus seorang utusan. Lalu kemudian ahtabisu alaihi Rasulullah SAW falam ya'tihi, tiba-tiba waktu yang dijanjikan tidak datang utusan Nabi ini, sehingga Haris bin Nidar bertanya-tanya, kenapa? Karena waqata li waqtan, Nabi telah menentukan waktu dan Nabi tidak pernah mengingkari janjinya. Dan dah pasti seorang Rasulullah SAW tidak mungkin mengingkari janji, termasuk waktu yang dijanjikan. Lalu kemudian wala ara habsa Rasulullah SAW, saya tidak melihat penyebab keterlambatan utusan Nabi, mungkin ada kesalahan sehingga Allah dan Rasulnya marah pada kami, maka kami kirim utusan ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Lalu utusan ini namanya Walid bin Uqbah. Dia ternyata
waktu datang ke Bani Mustalik, dia lihat Bani Mustalik datang saking gembiranya menyambut dia beramai-ramai. Waktu orang menyambut beramai-ramai, dia pikir dia sedang diserbu, bukan disambut. Karena kita tahu dahulu semua orang bawa pedang kemanapun. Jadi susah membedakan antara menyambut dengan berniat membunuh. Sehingga dia melapor ke kota Madinah, "Ya Rasulullah, suku Bani Mustalik tidak bayar zakat, malah mau bunuh saya." Kata Rasulullah SAW, Nabi marah sekali karena Bani Mustalik dah berjanji yang masuk Islam akan bayar zakat. Nabi heran. Disiapkanlah pasukan menyerbu mereka. Dan pasukan keluar, tengah jalan bertemu dengan utusan dan langsung dipimpin oleh Haris bin Nidar. Dan dia bertanya, "Mau kemana?" Katanya, "Kami mau ke kamu." "Kenapa?" "Kamu tidak bayar zakat, malah mau membunuh utusan Rasulullah SAW." Katanya, "Masya Allah, ini terbalik. Kami justru ingin menyambut utusan Rasulullah SAW. Wallahi demi Allah," katanya, "kami telah mengumpulkan zakat sesuai perintah Nabi SAW. Malah kami khawatir, kenapa utusan Nabi terlambat datang? Apakah karena marah Allah dan Rasulnya pada kami? Karena ada kesalahan yang kami buat yang kami tidak tahu." Jadi ternyata terbalik ceritanya. Haris bin Nidar justru akan menyambut utusan Rasulullah SAW. Dan disitulah Nabi akhirnya mengatakan, "Atani minallah." Bahwasanya berhati-hati, kita betul-betul tidak terburu-buru dalam memutuskan, memberi pendapat, bahkan menghakimi. Terutama tidak terburu-buru kecuali yang jelas-jelas salah. Jelas kalau salah, kita jangan pula bilang tidak salah. Seperti ada sebagian tokoh di Indonesia dulu mengatakan orang kafir belum tentu kekal dalam neraka. Allah mengatakan kekal dalam neraka. Kita harus mengatakan kekal dalam neraka. Begitu juga orang yang kalau dia dah prinsip mendasarnya sesat, ya sesat. Tapi menghakimi dengan terburu-buru itu tidak boleh juga. Para jemaah yang berbahagia, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan sempat Rasulullah SAW mengutus utusan yang lain, yaitu seorang sahabat memeriksa apa yang terjadi dengan dalam riwayat Mujahid dan Qatadah. Dikatakan di situ Rasulullah SAW mengutus sahabat yang lain untuk memerangi Bani Mustalik. Karena waktu Walid bin Qatadah pulang ke kota Madinah mengatakan Bani Mustalik berkhianat, Nabi SAW mengutus pasukan. Kata Nabi SAW, "Datanglah malam hari dan periksalah sebelum menyerbu." Dan utusan ini datang di malam hari, kemudian mengutus mata-mata ke Bani Mustalik. Ternyata di sana dia dengar azan subuh. Dan dia lihat banyak berduyun-duyun orang pergi salat subuh. Dan inilah hikmahnya. Katanya ternyata Bani Mustalik banyak orang-orang soleh yang telah masuk Islam. Berbeda dengan ceritanya. Jadi hari ini kita juga menjadikan ini pelajaran besar, bahwasanya kita di dalam memutuskan apapun dalam bermasyarakat, bertetangga dan segala macamnya, kalau ada sesuatu yang tidak kita senangi berupa berita, pendapat dan lainnya, kita lebih banyak bersabar, menahan diri, berhati-hati, berbaik sangka sama saudara kita lebih banyak. Karena hari ini buruk sangka dan kemudian membenarkan berita yang negatif mudah sekali terjadi, dan dalam bentuk yang kecil belum kelihatan pengaruhnya, tapi dalam bentuk yang besar kita umat Islam susah bersatunya, mudah berpecahnya. Kenapa orang non muslim kadang-kadang negeri kita negeri kaya raya di seluruh dunia, rata-rata negara yang kaya itu negara Islam, tapi paling mudah dikuasai orang lain karena memang kita paling mudah dipecah belah. Ini masalahnya kita. Makanya kita mulai dengan hal-hal yang kecil, mulai rajin berbaik sangka sama saudara kita. Kalau dia berhasil, alhamdulillah. Jangan kita berkecil hati, dia berhasil, kenapa saya kurang? Kita malah bersyukur, alhamdulillah Allah beri saudara kita. Barangkali dia salah satu yang bisa memimpin umat ini, atau membawa kebaikan minimal buat dirinya dan orang yang ada dalam pimpinannya. Dan makin banyak orang seperti itu, makin besar umat ini di negeri ini. Jangan terbalik. Karena banyak juga kalau dari
sikap yang kecil saja dah mulai berkecil hati, kemudian mudah sakit hati. Bagaimana kita berukhuwah dalam bentuk yang lebih besar, dalam ukhuwah yang jauh lebih dahsyat. Lihat para sahabat, walaupun mendengar berita ada yang murtad, diperiksa dulu. Malah walaupun dikirim pasukan, pasukannya datang malam menunggu subuh, dah langsung menyerbu malam itu. Dia tunggu subuh, masih azan subuh enggak? Ternyata alhamdulillah azan subuh. Dia bilang, tahan, jangan ada yang menyerang satupun. Tunggu sampai pagi. Waktu pagi mereka disambut dengan penuh hangat kekeluargaan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana jadinya kalau seandainya malam itu diserbu langsung? Padahal beritanya jelas. Utusan khusus Nabi mengatakan, murtad ya Rasulullah. Mereka tidak mau bayar zakat. Jadi, dan Nabi SAW walaupun dikelilingi oleh para malaikat dan Jibril menurunkan wahyu langsung, tidak langsung dengan cara, oh datang malaikat yang berbisik, ya Rasulullah SAW, beritanya bohong. Enggak begitu. Tapi Allah memperlihatkan pada kita cara-cara yang benar, hati-hati, bertahap, betul-betul dikaji dengan mendalam, baru disikapi. Itu pun juga menghukumnya dengan penuh kehati-hatian. Yang hilang dari umat kita salah satunya adalah berhati-hati. Mudah sekali dipengaruhi oleh bermacam prasangka-prasangka sama saudara muslim. Dan bab 2 terakhir adalah ta'assubul madzahib. Ternyata ulama kita membahas dari dahulu. Jadi ta'assubul madzahib, ta'assub dengan kelompok, dengan mazhab saja dilarang. Taklid buta dengan mazhab saja dilarang. Kita tahu mazhab ini maksudnya bukan sembarangan. Jangan salah paham juga kita dengan mazhab. Kenapa terjadi mazhab? Pada dasarnya imam mazhab itu menjelaskan hadis-hadis ini dengan segala macam penjabaran yang sangat tuntas dan luar biasa luasnya. Sehingga hukumnya itu muncul setelah dikumpulkan dalam hadis yang sejenis, mungkin puluhan sampai ratusan hadis, keluarlah kesimpulan-kesimpulan dan juga kesimpulan para ulama-ulama yang sebelumnya. Orang yang paling luas dalam hal ini memang beberapa menonjol di antaranya Imam Syafi'i. Bagaimana pola mereka belajar? Memang mereka dari awal itu sudah luar biasa. Seperti Imam Syafi'i waktu belajar kitab Muwatta dengan Imam Malik, sebelum belajar saja kitab hadis yang akan dipelajari itu sudah hafal 30 juz. Dan mereka kalau Al-Quran umur 7 tahun aja dah hafal. Dulu enggak pernah orang hafal Quran dibilang hafiz. Hafiz itu adalah orang yang hafal hadis 300.000 ke atas. Itu hafiz namanya. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Nah, itu artinya 300.000 ke atas itu hafal itu. Jadi sehingga Abu Ala Al-Ma'arri mengatakan, "Wa ma nahnu fi man madha." Kita dibanding ulama sebelumnya. Abdul Ala Al-Ma'arri adalah seorang ulama besar yang alim sekali. Kami dibanding ulama sebelumnya katanya kayak pohon rumput di bawah pohon korma tinggi sekali. Kabakhlin fi usulin nakhlin tiwal katanya. Padahal dia ulama sangat besar. Sekarang kadang-kadang tahu beberapa saja, berapa puluh, berapa ratus saja, rasanya sudah jadi mufti yang sangat besar. Makanya itu yang saya bilang tadi, ulama dari dulu mengatakan jangan ta'assub pada mazhab. Kalau memang imam mazhab itu menurut kita hadisnya tidak kuat, kita pegang yang hadisnya yang kuat. Dan itu banyak terjadi. Sepertinya contohnya adalah Imam Abu Hanifah membolehkan menikah tanpa wali. Tapi ternyata ada hadis sahih, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 saksi yang adil. Jadi berarti harus pindah mazhabnya pengikut Hanafi ke pengikut yang lain. Jadi inilah namanya sekarang era muttabi'. Muttabi' ini mengikut apa penjelasan ulama, tapi juga membaca dalil masing-masing. Dan itu suatu hal yang tawassutan, artinya yang pertengahan, sikap yang baik dianjurkan para ulama. Jadi tidak taklid, tapi mengkaji apa landasannya. Kemudian juga makanya perlu juga kita belajar itu
jangan satu pendapat kesimpulan saja, tapi dipelajari kesimpulan ulama lain ada enggak masalah ini, supaya kita bisa tahu perbandingan pendapat mereka dan mengambil mana yang akhirnya kita rasa sesuai dengan dalil yang kuat. Karena kalau kita lihat satu dalil saja, satu pendapat saja, rasanya dalilnya dah kuat sekali. Dan berkali-kali saya contohkan contoh yang mudah diingat, karena gampang sekali, karena setiap hari, yaitu contoh solat berjamaah di masjid. Imam Ahmad dah mantap dengan kesimpulannya fardu ain solat di masjid ini berjamaah, karena adanya hadis Nabi SAW, laqad hamamtu amura bi hatabin fayahtatabu thumma amara rajulan yauman nas, sampai akhir hadisnya, saya ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, lalu suruh orang lain menggantikan imam, saya akan membakar rumah-rumah orang yang enggak sholat jamaah di masjid. Kata Imam Ahmad, enggak boleh bakar rumah orang kecuali meninggalkan yang wajib. Dan diturunkan pula hadis-hadis yang lain. Nabi SAW selalu berjamaah, baik di perjalanan ataupun di waktu tidak berjalan, tidak musafir maksudnya. Tapi kalau kita lihat, kuat sekali pendapat Imam Ahmad, enggak boleh bakar rumah orang kecuali, enggak mungkin meninggalkan sholat sunat, bakar rumah hukumnya. Tapi disitulah Imam Syafi'i berpendapat yang lain. Justru hadis ini menunjukkan ini sunat muakkad. Kenapa? Jawabannya sangat kuat juga. Justru katanya Nabi SAW mengancam rumah orang lain yang tidak datang ke masjid dibakar, tapi tidak pernah membakar satupun rumah selama hidup. Kalau memang itu wajib dibakar minimum satu rumah. Nah, enggak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan yang wajib. Nah, pindah mazhab kita dalam 5 menit kan? Oh iya juga, enggak pernah Nabi bakar rumah orang. Kalau memang itu wajib, dah dibakar rumahnya. Dan katanya justru itu Nabi mengatakan bedanya solat fardu di rumah, di pasar dengan di masjid 27 derajat. Kalau enggak ada perbedaan derajat, enggak sah dong yang di pasar dengan yang di rumah. Kalau enggak, pasti dibilang di rumah enggak ada pahalanya sama sekali. 27 kali di masjid, 1 kali di rumah. Kalau enggak sah, enggak ada pahalanya. Lalu gimana? Pindah mazhab? Jadi perlu juga kita membandingkan pendapat-pendapat ulama, dan kita perlu ulama mazhab karena dia adalah ulama hadis yang sangat dalam ilmunya, ulama fikih sekalipun, sekaligus ulama usul fikih, dan sangat mendalam dalam tafsir dan lain-lain. Jadi mereka himpun semuanya, buat keluarlah keputusan hukumnya. Jadi hari ini tinggal kita menikmati apa alasan-alasan mereka, dan itu juga menjadi modal bagi kita yang sangat besar. Sekarang ini gampang membeli buku juga bisa, bertanya sama ulama yang banyak juga bisa. Tapi yang dihindari adalah jangan sampai terbalik. Hari ini kalau ustadz ini pasti benar, ustadz yang lain belum tentu benar, ya kan? Ini namanya kita terbalik. Tidak taklid mazhab, tapi taklid ustadz. Ini lebih parah. Mazhab itu ribuan ulama setelahnya yang mengomentari dan berpendapat. Seperti Imam Nawawi mengatakan, saya ikut mazhab Syafi'i. Walaupun dibilang Anda itu sudah alim luar biasa. Enggak, saya mazhab saya Syafi'i juga. Hambali juga begitu, Imam Ahmad. Banyak sekali ulama-ulama setelahnya masuk ke dalam mazhab Hambali. Walaupun mereka juga merdeka dengan pendapatnya. Banyak juga kadang-kadang yang tidak selalu sama dengan Imam Ahmad. Jadi ini penting dipahami, karena ini juga salah satu menimbulkan perpecahan di zaman silam. Saking beratnya perpecahannya di zaman dahulu, apa yang terjadi? Boleh enggak kawin orang mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali? Sampai pecahnya begitu. Dan pernah di Masjidil Haram di Mekah, solat imamnya 4. Kenapa? Karena beda. Ini imam mazhab Syafi'i, ini imam mazhab Hambali. Jangan sampai suatu hari karena kita enggak hati-hati, kita akhirnya mazhabnya beda ustaz. Kalau murid mazhab ustaz ini boleh dinikahi, kalau murid ustaz yang lain ini, oh itu haram dinikahi, karena masih banyak syubhatnya di situ. Kita kalau nggak hati-hati, kita akan masuk ke era taklid mazhab berganti dengan taklid ustaz. Itu sangat berbahaya. Jadi kita harus juga melihat, itulah salah satu pintu setan yang kita membaca di sejarah zaman silam. Sejarah sering berulang kembali. Dan kalau kita tidak hati-hati, makanya para jemaah yang berbahagia, dan terakhir adalah su'uzan bil muslimin,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak berburuk sangka, karena sebagian berburuk sangka adalah dosa. Dan tantangan kita yang terakhir ini juga sangat berat, karena buruk sangka kita sangat cepat terjadi sesama saudara muslim. Jadi kita melatih diri kita, meyakini semua kita lebih banyak niat baik daripada niat buruknya. Kalaupun ada sesuatu yang buruk, kita coba mencari pintu maafnya. Oh, barangkali dia khilaf, barangkali dia lagi marah waktu itu, bicara tentang saya, tapi kita berikan dia maaf. Dan itulah yang berat, namun itulah salah satu kunci supaya setan ini jangan merajalela menghancurkan umat Islam. Demikian saja kajian kita pada pagi ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya, ini bertanya tentang rajam akibat berzina. Ini memang masalah besar. Apakah kondisi kita di Indonesia nggak ada yang merajam sekarang ini? Bagaimana cara bertobat bagi orang yang berzina? Apakah dihukum oleh sekelompok orang, dirajam? Ya kan? Apakah hukum hudud, artinya hukum kriminal itu boleh sekelompok masyarakat bersepakat lalu kemudian melaksanakannya? Nah, ini memang perlu hati-hati kita menyikapinya. Pertama, pengumuman jihad dan pengumuman hukuman adalah di tangan seorang hakim, artinya seorang khalifah, pimpinan negara yang boleh. Nggak boleh semua orang. Nanti kalau nggak semua kepala desa nanti buat hukum sendiri-sendiri dia, ya kan? Nah, begitu juga dalam merajam dan lainnya. Nah, cuman bagaimana kalau seandainya kondisinya tidak bisa melaksanakan itu? Apa yang terjadi seperti sekarang ini? Waktu Rasulullah SAW menghukum rajam yang berzina di zaman Nabi SAW, yang berzina itu datang pada Rasulullah SAW mengaku, kemudian yang perempuan sampai melahirkan, ada yang perempuan juga berzina, setelah melahirkan 2 tahun setelah itu disapih, bayinya disusukan. Di waktu melahirkan dia datang lagi, ya Rasulullah, ini bayinya dah lahir, hukumlah saya. Kata Rasulullah SAW, pulanglah kamu, susukan dia dulu. Setelah 2 tahun disusukan, datang lagi dia, ya Rasulullah, sudah 2 tahun saya susukan. Baru Nabi SAW menghukum dia. Nah, lalu ada lagi seorang sahabat yang lain yang berzina itu. Waktu Nabi SAW sudah memerintahkan dia dihukum rajam, waktu mau dilaksanakan rajam, dia kabur. Ternyata sakit. Waktu sakit dia berusaha, kan itu kan ditanam separuh badan lalu dilempari dengan batu. Waktu dia lari jauh, dikejar oleh yang lain, ditanam lagi, lalu dirajam lagi. Waktu itu ada sebuah keterangan Rasulullah SAW, ala tada'uhu, kenapa nggak kalian biarkan saja? Jadi ternyata rajam adalah hukuman terakhir yang diinginkan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu betul-betul tobat nasuha, karena Nabi SAW kalau memang ingin senang langsung merajam orang yang berzina, tidak mungkin waktu ada yang mengaku Nabi mengatakan, oh kamu khilaf kali. Sebelah kanan dia bicara, Nabi melihat ke kiri, seolah Nabi nyuruh dia pulang. Udahlah, kamu mungkin khilaf aja, nggak sampai berzina. Jadi waktu dia melihat ke kiri, Nabi SAW, orang itu bilang lagi, ya Rasulullah, saya memang telah berzina. Oh kamu cuma mencium dia barangkali. Nabi melihat ke kanan lagi. Kalau Nabi memang ingin cepat-cepat orang ini dihukum rajam, Nabi langsung bilang, oh ya kamu berzina, ayo kumpulkan, ikat langsung, lemparin. Nabi malah menyuruh, coba orang ini gila nggak? Ditanya sama yang lain, orang ini waras. Jadi ditanya berkali-kali, artinya ada peluang. Waktu itu dia bilang, ya Rasulullah, bersihkan saya, tahhirni. Jadi ini juga ada sebuah pandangan ulama. Nabi menginginkan kalau ada yang memang terlanjur berbuat dosa besar tersebut seperti itu, dia tobat nasuha, tidak mengulang kembali, tobatnya, insya Allah Allah terima tobatnya. Karena waktu zaman Umar bin Khattab ada lagi perempuan yang soleh dan a'badun nas, dikatakan orang paling abid, orang yang paling rajin ibadah di kota Madinah, perempuan gadis.
sehingga semua pemuda ingin melamar dia. Tapi selalu ditolak. Satu kali ada yang melamar, lalu pamannya nanya sama Umar, rahasianya begini katanya, ini ponakan saya ini, kalau salah ponakan dia, pernah berzina di kota lain. Karena ingin saya berubah dia dari perbuatannya, dia juga tobat nasuha, pindahlah kami ke Madinah. Dan di sini dia betul-betul tobat, tidak mengulang, dan menjadi orang yang paling solihah. Lalu kata Umar, apa yang kamu lakukan? Nah, kemarin ada lagi yang melamar dia, dan saya ragu menerimanya. Lalu kata Umar, kamu ceritakan masa lalunya sama dia. Oh belum, saya akan menceritakan. Itu yang saya mau tanya sama engkau dahulu, sebaiknya saya ceritakan atau tidak? Kata Umar, untung kamu belum cerita. Kalau kamu cerita, saya cambuk kamu. Kata Umar bin Khattab, saya cambuk kamu. Dia telah tobat nasuha, telah membuktikan diri jadi orang salihah, biarkan dia menikah. Ini juga menunjukkan yang paling penting dalam orang yang berdosa besar seperti itu, tobat nasuha. Jadi itulah kurang lebih. Jadi tidak harus segera kita bentuk majelis sendiri, misalnya di kota wisata, untuk menegakkan hukum rajam. Nah, ini bisa masuk berita sedunia kan. Nah, jadi ternyata Rasulullah SAW sendiri pun lagi menginginkan orang itu tobat nasuha. Tapi kalau memang betul-betul ada yang mengaku dan terbukti saksi-saksi sangat lengkap, ditegakkan, tapi dengan perintah pimpinan daripada negara yang memerintah negeri tersebut. Jadi tobat nasuha ternyata pintunya juga terbuka besar bagi orang melakukannya. Jadi kurang lebih begitu. Baik Bapak, para jemaah yang berbahagia, kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkahi umat kita, umat Islam dan negeri kita, terutama menghadapi begitu banyak tantangan pada hari-hari ini. Tapi satu hal yang pasti, ayat Al-Quran menyuruh kita wajib bersatu adalah jauh lebih besar perintahnya daripada yang lain. Sehingga para ulama kita mengatakan jangan lupa, wa'tasimu bihablillahi jami'an, perintah bersatu itu fardu ain, wajib dilaksanakan semuanya. Apapun yang terjadi, walaupun besok hari kiamat tanda-tandanya ada lengkap, tapi perintah bersatu ini tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu